Halo semuanya, pada saat ini kita akan membahas tentang sebaran bersyarat, waktu kedatangan, dan sifat lanjut proses Poisson. Dan materi ini disusun atau dibuat oleh kelompok 7 dengan anggota Aprilia Saroinsong, Dewi Kristina Sondei, Kristina Sorongan, Novko Tumanung, dan Tiara Tesalonika Andris. Dan untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Tiara Tesalonika Andris. Yang pertama, kita akan membahas tentang sebaran bersyarat dari waktu kedatangan. Sebagai ilustrasi, misalnya kita diberitahu bahwa ada persis satu kejadian atau realisasi dari proses Poisson sebelum atau pada waktu T, yaitu pada interval 0 sampai T. Lalu kita ingin menentukan sebaran dari waktu ketika kejadian tersebut terjadi. Nah, proses Poisson memiliki inkremen yang bebas dan stasioner, maka kelihatan masuk akal jika setiap anak selang atau subinterval dari 0 sampai T dengan panjang yang sama akan memiliki peluang yang sama bahwa proses Poisson tersebut terjadi pada subinterval yang bersangkutan. Dengan kata lain, waktu di mana terjadinya kejadian atau realisasi dari proses Poisson tersebut seyogiana menyebar seragam atau uniform distribute pada interval 0 sampai T. Nah, hal ini bisa kita lihat sebagai berikut. Dan misalkan untuk sembarang S kurang dari T, maka kita memiliki persamaan seperti di bawah ini. P dikali X1 kurang dari S, di mana NT sama dengan 1. Nah, sama dengan P dikali X1 kurang dari S, dan NT sama dengan 1. Per P dikali NT per 1. Nah, sama dengan P di sini diambil 1, yaitu kejadian di 0 hingga S, dan 0 kejadian di S sampai T. Per P dikali NT sama dengan 1. Sama dengan lambda S dikali E pangkat minus lambda S dikali E di pangkat minus lambda kali T per S per lambda T dikali E pangkat minus lambda T sama dengan S per T, yaitu sama dengan fungsi sebaran atau distribution function dari sebaran seragam pada interval 0 sampai T. Hal ini bisa digeneralisasi atau diperumum untuk kasus lebih dari sebuah kejadian. Namun, untuk melakukan hal ini, kita perlu lebih dahulu untuk membahas konsep tentang statistik tataan atau order statistik yang akan disampaikan di materi selanjutnya oleh teman saya. Statistik tataan atau order statistics. Misalkan Z1, Z2 sampai Zn adalah n pengubah acak atau random variables. Kita katakan bahwa Z1, Z2 sampai Zn adalah statistik tataan atau order statistics. Dari Z1, Z2 sampai Zn, jika Zk adalah nilai terkecil ke K di antara Z1, Z2 sampai Zn, K sama dengan 1, 2 sampai N. Jika Zi, I sama dengan 1, 2 sampai N adalah pengubah acak kontinu yang IID dengan fungsi kepekatan peluang atau density F, maka fungsi kepekatan peluang bersama
atau joint T-density function dari statistik tataan Z1, Z2, sampai Zn adalah F Z1, Z2, sampai Zn sama dengan N faktorial produk atas dari I sama dengan 1 sampai N dikali F Zi dengan Z1 lebih kecil dari Z2 lebih kecil sampai dengan Zn. Jika Zi I sama dengan 1, 2, sampai N adalah peubah acak yang menyebar seragam pada interval 0T, maka berdasarkan hasil di atas, kita peroleh bahwa fungsi kepekatan peluang bersama dari statistik tataan Z1, Z2, sampai Zn adalah F Z1, Z2, sampai Zn sama dengan N faktorial per T pangkat N dengan 0 lebih kecil dari Z1, lebih kecil dari Z2, lebih kecil sampai dengan Zn. Zn lebih kecil dari T. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.4 yang berbunyi, jika diketahui bahwa NT sama dengan N, maka N waktu kedatangan T1, T2 sampai dengan Tn memiliki sebaran yang sama dengan sebaran dari statistik tataan, atau yang disebut juga dengan order statistik dari N peubah acak bebas yang menyebar seragam pada interval 0 dan T. Nah, di sini NT merupakan banyaknya kejadian yang terjadi selama waktu T. Nah, untuk membuktikan teorema di atas, yang pertama kita harus tentukan fungsi kepekatan peluang bersyarat bersama atau yang disebut juga dengan joint conditional density function dari T1, T2 sampai dengan Tn dengan syarat NT sama dengan N. Misalkan T1 lebih besar dari 0 kurang dari T2 sampai dengan kurang dari Tn tambah 1 sama dengan T. Dan misalkan pula HI dengan nilai I sama dengan 1, 2 sampai dengan N adalah bilangan nyata yang cukup kecil sehingga T1 tambah HI kurang dari T1 tambah I untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Maka dari pembuktian di atas kita akan peroleh bahwa peluang TI lebih besar sama dengan T1 kurang dari TI tambah 1 dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan N dengan syarat NT sama dengan N. Nah, dari pernyataan di atas kita akan dapat peluang satu kejadian di TI tambah 1 dengan nilai I sama dengan 1, 2 sampai dengan N tidak ada di kejadian luar. TI tambah 1 per peluang NT sama dengan N sama dengan lambda HI kali E pangkat lambda H1 sampai lambda HNE pangkat min lambda N kali E pangkat min lambda kali T kurang H1 kurang H2 sampai dengan min HN sama dengan N faktorial per T pangkat N H1 H2 sampai dengan HN. Jadi peluang TI lebih besar sama dengan T1 kurang dari TI tambah 1 dengan nilai I sama dengan 1, 2 sampai dengan N dengan syarat N T sama dengan N per H1 H2 sampai dengan HN sama dengan N faktorial per Tn dengan T1 lebih besar dari 0 kurang dari T2 sampai dengan kurang dari Tn.
Kita lanjut pada sifat lebih lanjut dari proses Poisson. Misalkan tiap kejadian atau realisasi dari suatu proses Poisson dengan laju lambda dapat diklasifikasikan menjadi kejadian tipe 1 dan kejadian tipe 2. Misalkan pula bahwa peluang dari suatu kejadian akan terklarifikasikan kejadian tipe 1 tergantung pada waktu kapan terjadi. Misalkan bahwa jika suatu kejadian terjadi pada waktu S, maka kejadian tersebut terklarifikasikan ke dalam kejadian berturut-turut tipe 1 dan tipe 2 dengan peluang PS dan 1 kurang PS. Oke, selanjutnya adalah teorema 3.6. Jika NIT sama dengan 1,2 menyatakan banyaknya kejadian tipe I dari suatu proses Poisson dengan laju lambda yang telah terjadi sampai waktu T, maka N1T dan N2T adalah peubah acak Poisson yang bebas serta memiliki rata atau min berturut-turut lambda dikali T dikali P dan lambda dikali T dikali 1 kurang P dengan P sama dengan 1 dikurang T dikali integral PS ds untuk interval 0 sampai T, yaitu rata-rata PS pada interval 0 sampai T. Berdasarkan teorema 3.4 yang telah kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwa kejadian ini akan terjadi pada suatu waktu yang merupakan peubah acak menyebar seragam pada interval 0 sampai T. Karena hal ini, maka kita peroleh bahwa peluang kejadian tersebut merupakan kejadian tipe 1, yang mana adalah P sama dengan 1 per T untuk dikali integral PSDS untuk interval 0 sampai T dan bebas terhadap kejadian yang lain. Jadi, peluang N1T sama dengan N kecil dan N2T sama dengan M. Jadi, peluang N1T itu adalah N ditambah dengan M. Persamaan tersebut akan sama dengan peluang N percobaan sukses dan M percobaan gagal dari M tambah N percobaan yang dilakukan, dengan P menyatakan peluang sukses pada tiap percobaan. Jadi, peluang N1T sama dengan N kecil dan peluang N2T sama dengan M. Jadi, peluang N1T sama dengan N tambah M. Sama dengan M tambah N dikali dengan P pangkat N dan dikali dengan 1 kurang P pangkatkan dengan M. Sehingga kita peroleh peluang N1T sama dengan N kecil dan N2T sama dengan M sama dengan M tambah N dikali P pangkat N dikali juga dengan 1 kurang P pangkat M, dan peluang NT sama dengan N tambah M. Sehingga diperoleh M tambah N faktorial per M faktorial dikali N faktorial dikali dengan P pangkat N dikali 1 kurang P pangkat M dikali E pangkat minus lambda dikali dengan T. Lambda dikali T pangkat M tambah N per M tambah N faktorial. Lalu diperoleh dari persamaan di atas kita juga dapat memperoleh E pangkat minus lambda T dikali dengan lambda dikali dengan TP pangkat N dikali dengan lambda T dikali 1 kurang P pangkat M per M faktorial N faktorial sama dengan E pangkat minus lambda T dikali lambda TP pangkat N dikali E pangkat minus lambda T dikali 1 kurang P lambda dikali juga lambda T dikali 1 kurang P pangkat M per N faktorial M faktorial. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang contoh soal antrian Poisson dengan banyaknya suffer tak hingga.
Misalkan proses kedatangan para nasabah ke suatu tempat servis adalah merupakan proses Poisson dengan laju lambda. Setelah datang para nasabah dengan dilayani di servis oleh salah satu dari pelayan server yang banyaknya tak hingga. Waktu pelayanan diasumsikan dengan bebas dan memiliki fungsi sebaran bersama G. Tentukan sebaran bersama dari banyaknya nasabah yang telah selesai dilayani dan banyaknya nasabah yang sedang dilayani pada waktu T. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan setiap nasabah tipe 1 jika mereka telah selesai dilayani pada waktu T, dan kita sebut nasabah tipe 2 jika mereka belum selesai dilayani pada waktu T. Jika seorang nasabah datang pada waktu S dengan S lebih kecil sama dengan T, maka akan merupakan nasabah tipe 1. Jika waktu pelayanan yang diperlukan adalah kurang dari T kurang S. Karena waktu pelayanan memiliki sebaran G, maka peluang dari nasabah ini merupakan nasabah tipe 1 dengan G T kurang S. Jadi rumus untuk penyelesaian yang digunakan adalah PS sama dengan G T kurang S untuk S lebih kecil sama dengan T. Dari teorema 3.6, kita peroleh bahwa sebaran dari N 1 yaitu banyaknya nasabah yang sudah selesai dilayani pada waktu T adalah sebaran Poisson dengan rataan N1T sama dengan lambda integral 0 sampai T G T kurang SDS sama dengan integral 0 sampai T GY DY. Sebaran dari N2T yaitu banyaknya nasabah yang belum selesai dilayani pada waktu T adalah sebaran Poisson dengan rataan N2T sama dengan lambda integral 0 sampai T untuk 1 kurang GY DY. Jadi secara umum, kita misalkan K kemungkinan tipe dari kejadian proses Poisson yang diamati, dan peluang suatu kejadian terklasifikasikan sebagai kejadian tipe I, dengan I sama dengan 1, 2, sampai K adalah tergantung dari waktu kejadian tersebut. Misalkan pula bahwa jika suatu kejadian terjadi pada waktu S, maka ia akan terklasifikasikan sebagai kejadian tipe I, dengan peluang PIS untuk I sama dengan 1, 2, sampai K, dan sigma 1 sigma I sampai K dengan I sama dengan 1, PIS sama dengan 1, serta nilai peluang yang tidak tergantung atau bebas dari semua kejadian sebelumnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.